Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Bertemu lagi dengan kami dalam acara ngobrol bareng bersama Habib. Pemirsa, pencinta majelis yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin. Kita masih berbicara tentang bulan suci Ramadan bersama Habib Abdullah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya Habib ya? Sehat Pak Haji. Alhamdulillah sehat. Habib, ada di bulan Ramadan tuh ada namanya malam Lailatul Qadar atau juga disebut Nuzulul Quran. Iya. Jadi tepatnya yang mana dulu nih? Atau memang dua-duanya tepat? Iya. Dan apa sih daripada malam Lailatul Qadar itu, Bib? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Di dalam bulan suci Ramadan, Allah Subhanahu wa taala adakan satu di hari atau di bulan suci Ramadan itu adalah satu malam yang mana malam itu lebih baik daripada 1000 bulan. 1000 bulan. 1000 bulan berapa tahun? Nah, Iya, 83 tahun lebih. 83. Iya, bisa lebih. Banyak umat Nabi Muhammad ada yang sampai 83, ada yang enggak. Iya. Tapi kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar luar biasa. Sangat luar biasa kayak gitu. Adapun malam daripada malam Lailatul Qadar, yaitu Allah Subhanahu wa taala dalam ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Yaitu aku turunkan yang namanya malam Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr. Yaitu malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik. Lailatul Qadri khairum min alfi syahr, yaitu lebih baik daripada 1000 bulan. Nah, dari yang disampaikan atau firman Allah Subhanahu wa taala, kita harus memahami berarti ada satu malam di bulan suci Ramadan yang mana malam itu tidak pernah ada di malam-malam yang lain, yang malam itu nilainya lebih daripada 1000 bulan, itu hanya adalah malam Lailatul Qadar. Iya. Hanya satu hari. Satu malam di malam. Iya. Bukan. Adapun satu hari nanti, hari yang termulia dan yang terbaik, doa sangat diijabah. Yaitu hari Yaumul Arafah, ketika orang wukuf ketika orang wukuf haji. Adapun malam yaitu malam Lailatul Qadar. Ya, gitu. Berkaitan dengan yang tadi Pak Haji sampaikan, apa yang disebut daripada Nuzulul Quran. Nuzulul Quran adalah di mana di waktu diturunkannya Al-Qur'an. Ya gitu, di waktu beda dengan yang namanya malam Lailatul Qadar. Kalau gitu. Turunnya Al-Qur'an. Iya, turunnya Al-Qur'an yaitu di malam 17. Itu yang pertama kali turun. Iya, kayak gitu yang waktu Nabi dapat wahyu itu. Artinya Qurannya turun. Iya, turun. Artinya tidak serta-merta satu, kalau kata kita kan satu buku satu kitab gitu kan? Iya, ya pertama kali ayat yang turun itu adalah Al-Alaq. Kayak gitu ya, berkaitan dengan yang namanya penciptaan manusia kayak gitu. Terus kemudian berjalan kayak gitu ya seiring waktu di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Adapun sekarang yang kita dapati adalah di awal daripada Al-Quran itu Fatihah, terus kemudian ya Al-Baqarah dan selanjutnya sampai An-Nas. Ya gitu ya. Kita nggak akan panjang lebar untuk bahas itu, yang jelas itu karena akan Lailatul Qadar, karena itu adapun yang sekarang yang kita terima itu sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala udah tulis di Lauhil Mahfuz. Udah itu aja intinya. Inti daripada yang kita dapatin. Jadi tidak setiap itu tadi, tidak setiap apa yang di zaman Nabi itu kembali lagi ke situ, itu kita harus ngikutin letter luck-nya, begitu nggak? Oke. Contoh kalau kita mau ambil ayat kayak gitu, ya ayat harusnya yang tertulis itu bukan Fatihah tapi Al-Alaq. Al-Alaq. Kayak gitu. Ya, akan tetapi di era Sayyidina Utsman bin Affan yang mana itu disebut Utsmaniyah, terus kemudian di zaman Sayyidina Utsman bin Affan yang mana beliau pertama kali yang menulis. Apakah itu satu membuat perubahan? Kalau bahasa kita berarti Sayyidina Utsman dan para sahabatnya nggak tertib, nggak ngikutin Nabi SAW. Orang yang diturunkan oleh Allah diturunkan oleh Allah kepada Nabi itu bukan Al-Fatihah kok, bukan Al-Baqarah kok kayak gitu. Iya, akan tetapi itu semuanya sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Jadi apa yang ada gitu, ya udah tertulis sebagaimana yang kita dapatkan itu sesuai luar biasa gitu. Alhamdulillah. Nah, kembali ke Lailatul Qadar, ya. Kenapa sih dibilang lebih mulia dari 1000 bulan, 1000 bulan ya? Iya. 1000 bulan. Terus kepada siapa kira-kira didapat tuh
Ya. Atau bagaimana cara mendapat? Iya. Dan di saat mendapat, baiknya kita munajat atau apa yang kita lakukan? Iya. Apa kita harus wudhu, apa sholat, harus apa, harus ngaji atau Iya. apa? Kita nggak tahu nih. Yang jelas yang saya pernah dapat Baik. pembahasan tentang malam Lailatul Qadar, yaitu secara umum orang selalu memberikan kisi-kisinya bahwasanya gunakanlah setiap malammu untuk tidak tertinggal dan untuk mendapatkan malam Lailatul Qadar tersebut, maka untuk yang namanya ibadah. Untuk mendapatkannya. Jadi untuk memperoleh atau mendapatkan dengan ibadah. Kayak contoh dia selepas daripada sholat taraweh, mungkin dia ada makan malam terus istirahat, terus kemudian dilanjut dengan ibadah-ibadah yang lain sampai menjelang sahur sampai subuh. Nah, adapun malam tersebut itu hadirnya hanya satu hari di bulan suci Ramadan dan posisinya malam. Malam kayak gitu. Malamnya itu mulai ba'dal maghrib itu udah malam sampai sahur. Sampai sahur itu waktu sebelum adzan subuh kayak gitu. Nah, malam Lailatul Qadar adalah malam yang lebih baik daripada 1000 bulan tadi, itu adalah didapatinya hanya tadi satu hari di dalam bulan suci Ramadan. Apa sih kira-kira yang akan menjadi atau perubahan apa sih orang itu kalau mendapatkan malam Lailatul Qadar? Kan orang tanya gitu, impactnya, dampaknya ini apa? Terus kita bisa tahu kita dapat apa enggak? Kayak gitu. Yang pertama, perubahan di dalam diri setelah lepas daripada Ramadan. Hati, pikiran, bagaimana cenderungnya dia terhadap akhirat, yang dia selalu baca mungkin ayatnya wa amal akhiratu khairul laka minal ula, akhirat itu lebih utama daripada dunia ini, wa amal akhiratu khairul laka minal ula, lebih utama gitu akhirat itu. Tapi kecenderungan seseorang terhadap akhirat itu bagaimana? Apakah dia berharap yang ya mungkin sama aja 50-50 atau mungkin memberikan nilai yang lebih terhadap akhirat daripada dunia? Contoh dari 100%, ya saya sekarang mempunyai nilai akhirat itu 70%, 30%-nya dunia. Ini kan bukan berkaitan masalah punya tidak punya, miskin atau kaya, melainkan hati. Kayak gitu, melainkan hati. Contoh sebagaimana sahabat Sayyidina Abdurrahman bin Auf, itu sahabat Nabi SAW, yang mana beliau sendiri itu sangat kaya. Sangat kaya. Jadi kekayaan itu bahkan ada yang menilai kalau dihitung dengan uang standar Indonesia sekarang itu bisa 80 triliun. 60 sampai 80 triliun. Kekayaan sahabat Nabi SAW Sayyidina Abdurrahman bin Auf. Akan tetapi Sayyidina Abdurrahman bin Auf itu nggak meninggalkan sebagaimana pengaruh hatinya terhadap akhirat. Jadi ilmu akhiratnya, kesadaran dirinya dalam menjalankan hidup itu penuh. Ya saya memang kaya, ditakdir kaya. Kayak gitu. Dan dia menyadari bahwasanya ini adalah bagian daripada takdir saya dan saya harus menjalankan daripada takdir tersebut. Memang sih kalau secara logika akal ya kalau ditakdir kaya, sehat dan lain sebagainya dia gampang terima. Akan tetapi kalau sebaliknya itu semuanya itu akan menjadi persoalan. Tapi kuncinya tetap kalau dia bisa mengerti hati yang bermain. Iya, betul, kalau semuanya. Bisa menerima, kelar lah bahasa kita semua. Nah, ini Lailatul Qadar nih. Lailatul Qadar ini kan apa ya? Jadi banyak orang yang mengharapkan untuk memperolehnya. Iya, semuanya. Gitu kan? Ribuan bahkan jutaan manusia, bahkan mungkin miliaran manusia umat Nabi SAW. Bagaimana kan gitu kan? Iya. Terus kalau dapat tuh seperti apa kan gitu? Terus apa yang kita harus lakukan? Munajat apakah atau ibadah apa yang tepat? Iya. Berbagai macam hal dalam bentuk ibadah. Ada orang memperbanyak daripada sujudnya, memperbanyak daripada rukuknya, memperbanyak daripada sedekahnya, memperbanyak daripada zikirnya di saat itu, di malam itu. Tandanya ketika sampai malam itu perubahan pada posisi dan kondisi tempat. Contoh, ketika saya seandainya ada di ruangan ini dan saya munajat contohnya, terus kemudian yang kita kenal ruangan ini dengan bentuk background ada merah, ada ini, tahu-tahu itu semuanya berubah. Ada berubah warna di situ. Mata kita ngeliat, oh ini kok hijau semua ya, kayak gitu. Di jam itu usahakan untuk langsung munajat kepada Allah Subhanahu wa taala, karena itu adalah bentuk tanda yang Allah kasih. Bahwasanya itu adalah karena gini, malam Lailatul Qadar itu bukan malam contoh di hari itu adalah hari sepenuhnya Pak Haji. Karena cuma ada sesaat kayak gitu. Kalau jadi kayak bahkan itu ada yang memberikan fatwa atau memberikan daripadanya penjelasan bahwasanya mungkin lebih lama daripada gerhana. Kan gerhana beberapa kayak gitu, ada waktu setengah jam, 1 jam, itu nggak sampai segitu.
Untuk durasi waktunya mungkin bisa kalau di jumlah mungkin ada waktu 5 menit, 10 menit. Nah, di saat jam-jam itu mungkin seseorang lagi bangun tidurnya terus dia ngelihat sesuatu yang aneh. Gitu. Loh, kok ini begini ya kayak gitu. Udah ketika itu masuk Ramadan khususnya di malam-malam ganjil. Ulama berpendapat di malam-malam ganjil atau memang udah masuk 10 besar ya 10 daripada akhir Ramadan, maka itu utamakan itu. Jadi walaupun dia bangun tidur dia ngelihat ada sesuatu keganjalan di saat itu, maka dia munajat dalam posisi entah itu dia masih ada di atas ranjang atau syukur-syukur dia udah ada di atas sajadah, melainkan dia udah menjalankan ibadah tersebut. Ada nggak doa khusus agar sahabat majlis kita ini bisa mengikuti perintah-perintah Nabi yang punya sifatnya khusus? Ada nggak di malam Lailatul Qadar tuh ada doa khusus yang perlu sekurang-kurangnya itu disampaikan? Iya. Kalau untuk keselamatan dunia atau keselamatan pasti akhirat, pertama adalah kita minta oleh Allah Subhanahu wa taala ditetapkan iman. Ditetapkan iman. Keduanya lagi dimurahkan rezeki. Terus kemudian diberikan hati yang bersih. Terus kemudian kesadaran pikiran yang jernih. Itu adalah 4 pilar yang insya Allah apabila diminta khususnya di saat kita mendapatkan keadaan yang ganjil kayak itu, semoga Allah Ta'ala kabulkan dan ijabahnya. Amin insya Allah. Boleh diamalkan Bib ya? Amin, boleh diamalkan. Jadi sahabat majlis ini boleh diamalkan. Dapat. Amin. Tapi dengan cara tadi itu, sampaikan bagaimana menjaganya daripada tiap-tiap hari di bulan Ramadan. Iya, biar pastinya. Baik, Bib. Ada satu hal yang juga perlu kita bahas di sini dalam obrolan kita. Iya. Ini seputar zakat. Iya. Ini zakat nih ada ketentuan siapa yang berhak, siapa yang wajib mengeluarkan, bentuknya apa, berupa apa. Karena di zaman praktis ini semuanya akan pengen praktis. Iya. Itu kan. Takutnya nanti ini berubah, ya artinya apa ya? Zakat bisa dirubah dengan uang kah? Atau nanti kan kalau katakan bisa, saya tidak mau ke ranah situnya, nanti Habib yang jelasin. Katakan bisa, jadi kalau secara pribadi saya mengatakan nanti saya bayar zakat, saya transfer aja deh. Nah, di sini kan ada satu yang kerugian. Misal contoh kita tidak lagi bisa bersilaturahmi. Ya. Kan begitu. Kedua, kita tidak bisa melihat secara langsung saudara-saudara kita. Betul. Kan begitu. Ini suatu kerugian. Ya. Nah, sebetulnya gitu. Memang kita nih banyak di Indonesia ini mazhab Imam Syafi'i ya kan gitu. Ya, banyak yang Syafi'i ya. Syafi'i kan ya. Nah, ini yang harus kita sampaikan dalam obrolan-obrolan kita. Bagaimana sih zakat itu perlakuannya dan bentuknya? Ya, oke. Pertama gini, yang kita harus memahami adalah apa sih itu zakat? Zakat itu ada zakatul mal, ada zakatul fitrah. Ya. Kayak gitu. Adapun zakat yang disebut zakat itu sendiri artinya tazkiyah, yaitu kesucian. Ya. Kesucian. Yang disucikan itu adalah untuk kesucian harta kita dan badan kita. Ketika zakat itu tidak kita keluarkan, maka itu makan badan kita, Pak Haji. Itu penyakit. Penyakit untuk badan kita, diri kita. Iya, itu noda-noda itu harusnya dikeluarkan, disingkirkan, malah dia piara. Dipiara. Ini kan jadi masalah dalam kehidupan orang yang cerdas, nggak akan begitu. Komputer aja, Bib, kalau ada virus bisa jebol. Iya, itu dia. Bagaimana dengan kondisi badan kita. Nah, itu adalah makna daripada definisi apa yang disampaikan, apa yang disampaikan oleh ulama fikih, yaitu berkaitan yang namanya zakat. Adapun kita di bulan suci Ramadan, mungkin yang zakat mal mungkin itu berkaitan dengan yang punya perusahaan atau yang punya usaha dan lain sebagainya gitu. Adapun zakat mal itu terjadinya ketika haul. Ketika haul itu artinya sampailah dia 1 tahun, terus kemudian dengan kadar nisab dan lain sebagainya. Yang kita akan bahas mungkin di zakat fitrah pastinya. Nah, karena zakat fitrah ini adalah yang mana dikeluarkan oleh setiap hamba daripada hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan. Anak lahir baru 1 jam masuk Ramadan, maka wajib zakat fitrah. Baru lahir. Sudah kena zakat fitrah. Kayak gitu. Disalatin di bulan suci Ramadan. Contoh di bulan sekarang kita bulan suci Ramadan ada anak atau cucunya seseorang yang lahir. Nah, kayak gitu, anak bayi lahir, ya udah masuk Ramadan maka dia udah kena wajib fitrah. Luar biasa. Iya. Karena beda dengan kayak kewajiban puasa, kewajiban daripada zakat, kewajiban sholat, maaf, itu kan pasti ada
ukuran-ukuran tertentu, Oh, iya. waktu-waktu tertentu. Waktu, Ya, kayak gitu. Ya. Contoh dari umurnya dia harus balik dan lain sebagainya gitu. Syarat-syaratnya sih. Ya, adapun yang berkaitan zakat fitrah, orang tuanya yang wajib mengeluarkan. Kayak gitu. Adapun istri, ya suami yang mengeluarkan. Orang tua yang masih ada, kalau memang punya anak dewasa wajib dia mengeluarkan. Untuk zakatnya ibu atau bapaknya yang mungkin udah nggak bisa mengeluarkan atau nggak berdaya dalam secara ekonomi. Dan itu walaupun bapak ibunya itu mampu, kalau dia mau itu lebih utama. Kayak gitu, kita prioritaskan beliau gitu. Karena beliau adalah sarana daripada hadirnya kita di muka bumi ini. Gitu. Terus kemudian yang namanya zakatul fitrah menurut madhab Imam Syafi'i, dan itu akurat dan sangat tepat, yaitu hendaknya dengan pakai beras. Kenapa beras, Bim? Ya, jadi gini, sebetulnya zakat itu pun harusnya itu dengan kutul balad, yaitu yang namanya makanan pokok negeri tersebut atau daerah tersebut. Ya, disebut gitu. Jadi ya kalau umumnya yang gandum-gandum, yang mungkin kurma-kurma, seandainya begitu itu udah menjadi patokan kayak gitu. Adapun kita kan nasi, Pak Haji. Kita ini makannya kita kan beras. ada yang sagu ya. Ya, sagu di Ambon. Dengan sagu Tidak kayak gitu. dengan beras. Tidak harus dengan beras. Oke. Adapun kita sebagaimana umumnya khususnya di Pulau Jawa ini, maka kita biasa pakai beras untuk makanan pokok kayak gitu. Sebagaimana tadi atau beberapa waktu yang lalu kayak gitu Pak Haji sampaikan bahwasanya ya orang Indonesia ya kalau nggak makan nasi itu belum dikatakan belum makan, walaupun mungkin lontong sayur udah 3 mangkok gitu kan gitu. Nah itu menunjukkan bahwasanya saking eratnya hubungan dia dengan yang namanya makanan tersebut atau disebut beras itu kayak gitu, beras itu. Maka dengan demikian beras itu sebetulnya kalau diolah kan jadi nasi. Jadi nasi. Ya, nasi itu sendiri dari bahasa Arab artinya manusia. Jadi makanan manusia. Oh, nasi ya, nasi. Okay. Manusiaku, ya manusia. Ya itu makanan manusia sesuai kayak gitu. Berarti kalau dia head to head sebanding ya, Bib? Ya, betul. Ya artinya ya dari nasi, nas manusia, ya nas itu dari beras. Dari beras. Ya jadi manusia itu secara nggak langsung ya dengan pakai beras. Ya sesuai sebetulnya itu. Iya. Kayak gitu. Nah, itu disebut fitrah. Lah fitrah itu fitrahnya siapa zakat ini? Kayak gitu. Itu kan fitrahnya dirinya. Kayak gitu. Fitrah di sini ini kan artinya kemurniannya tadi. Fitrahnya seseorang itu kalau untuk diambil daripada makanannya khususnya yang dominan ya pasti beras. Beras yang sama dengan nasi kayak gitu. Ya gitu. Jadi kalau menurut hemat saya, adapun ada diperbolehkan dari madhab-madhab yang lain, mungkin Abu Hanifah dan lain sebagainya dengan pakai uang, maka itu seolah-olah udah mewakili. Maka bagi pribadi saya dan mungkin ilmu yang saya pahami, maka itu kurang tepat. Karena gini, jeripayah seseorang itu harus dengan maksimal. Dia contoh bisa perintahkan seseorang, pembantunya, karyawannya, untuk dia bisa beli beras. Tolong berikan saya beras, contoh untuk 3,5 liter, terus dengan jumlah keluarga saya sekian, kamu beli, kamu bagikan ke sini. Tapi alangkah indahnya ketika orang yang punya kemampuan, dia masih bisa berjalan dan dia sendiri beli ke toko, terus kemudian dia yang mensedekahkan itu lebih pasti itu jeripayahnya pasti beda gitu. Ya, gitu. Dan dia harus memberikan rasa itu betul-betul dengan empati, dengan kasih sayang, bukan ngerasa terbebani. Gitu. Nah, kenapa zakat fitrah itu biasanya diberlakukan di kita itu di akhir ya, menjelang Ramadan, akhir Ramadan. Iya. Ya, menjelang akhir Ramadan. Iya. Mau masuk itu satu Syawal kan? Iya. Mau masuk sebelum satu Syawal itu harus ditunaikan. Iya. Nah, kalau sebelumnya boleh nggak dilakukan? Boleh dilakukan. Yang penting masuknya itu boleh. Hari 1, hari 2, itu udah boleh dilakukan. Boleh dilakukan gitu. Boleh dilakukan. Adapun mereka biasanya itu sampai akhir. Bahkan kalau disunahkan itu adalah mengakhirkannya. Contoh udah masuk yang namanya takbiran, maka itu dia sedekahkan semua. Bahkan ulama pun itu sebelum dia berangkat untuk melaksanakan sholat Idul Fitri, maka dia sedekahkan itu, dan itu batas terakhir. Adapun fitrah tersebut atau zakat fitrah itu ketika dia lewat daripada yang namanya sholat Idul Fitri, maka itu batal fitrahnya. Oleh karena itu, ya saya harapkan kepada semua pemirsa, semua yang mendengarkan
bagi Ya, sahabat majelis kita ya, baik ini. semua para sahabat majelis itu kita harus pahami bahwasannya yang namanya zakat lebih utama kita untuk bisa selesaikan sendiri. Kita yang beli, kita yang jalan sendiri, dan kita yang berbagi sendiri. Di situ ada kepuasan untuk kita melaksanakan ibadah yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan di setiap tahunnya, yaitu untuk kita melaksanakan daripadanya yang namanya melaksanakan atau mengeluarkan daripada zakat fitrah. Karena itu fitrah untuk diri kita, untuk kepentingan kita, untuk kebutuhan kita. Terus kemudian jangan terlalu bergegas atau jangan terlalu meyakini atau mempercayai kita akan titip ke badan atau musola, masjid, yayasan dan lain sebagainya. Sekiranya kita tidak mengetahui secara akurat bahwa kalau memang itu akan dibagi secara rata kepada umat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang mana itu ada nanti 8 daripada al-mustahik atau orang-orang yang berhak menerimanya. Baik. Begitu. Akan tetapi di sini kalau memang kita meyakini badan-badan tersebut, baik itu yayasan, masjid, ketua DKM, musola dan lain sebagainya, kita tahu bahwasanya dia adalah untuk menerima, dan terus kemudian kita yakin bahwasanya nanti akan diserahkan kepada yang mustahik, maka kita boleh-boleh saja. Akan tetapi di sini karena ada beberapa waktu gitu ya, ada beberapa waktu yang lalu kita mendapatkan kabar ada seseorang yang mana dia menjadi ketua DKM, dikumpulkan semua beras Pak Haji, ada kurang lebih itu sampai 50 atau 100 ton, terus kemudian beras itu dijual, terus kemudian hasil daripada jual beras itu dengan alasan untuk masjid ataupun musola. Nah, maka yang demikian itu membatalkan daripada zakat daripada orang tersebut, karena beda antara zakat mal dengan zakat fitrah. Nah, kayak gitu. Ya, zakat mal ya karena itu zakat fitrah harus kepada pribadi seseorang, kayak gitu. Iya, luar biasa. Beb, menarik obrolan kita. Alhamdulillah. Insya Allah dalam pertemuan yang akan datang kita bahas kembali. Banyak yang mau saya sampaikan juga, banyak yang akan saya tanyakan. Sahabat majelis, terus pantang kami. Insya Allah ilmu-ilmu yang kita sampaikan ada manfaatnya. Amin. Jangan lupa salat tarawih ibadah kita. Salat tarawihnya jangan sampai ditinggal. Setelah tarawih kita ketemu lagi di kumpul ngobrol bersama Habib. Demikian, lebih kurang saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Habib, doa dulu sebagai penutup. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin kamaril wujud fi hadhil yawm fi kulli yawmin syurran syuruf. Allahumma arzuqna ilman nafi'an wa fahman sha'iban wa amalan shalihan mutaqabbalan wa rizqan wasi'an halalan barakan kariman syahatan fi imanin wa imanin fi husnil khalqin wa najatin yatba'u falahan wa rahmatan wa afiyatan wa ridwanan wa andur ilayna bi ni'matik wa syafaqatik wa la tandur ilayna bi ghadabika wa adabik wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alhamdulillahi rabbil alamin. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.